oknum lah bisa dikatakan seperti itu, dari tenaga pengajar yang di saat dia diterima sebagai PNS, sebagai tenaga pengajar atau guru, ditempatkan di satu tempat, ini baru berjalan beberapa tahun sudah kasakusuk minta pindah ke tempat yang mungkin lebih enak, lebih ramai, atau mungkin dekat dengan keluarga dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berani bicara untuk Indonesia. Satu lagi gebrakan dari Gubernur Jawa Barat ya, Bapak Ridwan Kamil. Ini melakukan gebrakan yang luar biasa dengan membatalkan calon siswa baru ya, karena ini ada indikasi ya terjadi pemalsuan data atau pemalsuan tempat tinggal terkait dengan zonasi penerimaan peserta didik baru di Jawa Barat atau PPDB di Jawa Barat. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut lebih dari 4.700 calon siswa yang dibatalkan keikutsertaannya dalam PPDB karena terbukti melakukan kecurangan seperti pemalsuan data. Kita ini terstruktur, ada tim pengaduan dan kita sudah membatalkan, tolong dicatat ya, sudah membatalkan 4.791 calon siswa yang mencoba mengelabui domisili KKN. Sebanyak itu kira-kira yang kita batalkan untuk memberikan pelajaran bahwa semua harus sesuai dan ikut pada peraturan yang kita laksanakan. Nah, dalam video barusan ya, itu ada sekitar 4.791 calon siswa yang dibatalkan oleh Bapak Ridwan Kamil ya. Ini sekali lagi untuk pembelajaran ya kepada wali murid ya, bahwa apa yang mereka lakukan itu tetap keliru ya. Nah, dari kasus ini saya bisa mengambil ya pembelajaran. Dua pembelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwa memang ya harus kita akui belum terjadinya pemerataan ya sekolah atau tenaga pengajar yang mungkin dianggap favorit ya, sekolah-sekolah favorit itu belum terjadi pemerataan, jadi hanya ada di tempat-tempat tertentu ya. Nah, juga untuk tenaga pendidik atau guru ini juga mungkin masih belum terjadi pemerataan. Nah, di sini ya, selain daripada peran pemerintah, tapi di sini juga ada andil kita yang membuat sistem ini tidak merata ya. Sebagai contoh, harus kita akui di saat kita melamar ya menjadi tenaga pengajar atau menjadi guru, di situ sudah jelas. Dulu saya pernah melamar jadi CPNS ya. Di situ ada keterangan bahwa siap ditempatkan dimanapun di wilayah Indonesia. Tapi pada kenyataannya apa? Banyak ya, atau mungkin sebagian ya, oknum lah bisa dikatakan seperti itu, dari tenaga pengajar yang di saat dia diterima sebagai PNS, sebagai tenaga pengajar atau guru, ditempatkan di satu tempat, ini baru berjalan beberapa tahun, sudah kasakusuk minta pindah ke tempat yang mungkin lebih enak, lebih ramai, atau mungkin dekat dengan keluarga dan lain sebagainya ya, sehingga terjadi pengelompokan, atau mungkin di satu sisi ya, di sekolah-sekolah tertentu ini tenaga pengajarnya banyak banget ya, sampai mungkin berlebih, tapi di tempat-tempat lain khususnya di daerah-daerah ini ada yang justru kekurangan tenaga pengajar ya. Nah, kalau mereka ini yang sudah nyaman di tempat tertentu mau dipindahkan, ini dengan segala macam alasan ini nggak mau. Nah, terus tanda tangan yang pertama itu yang katanya siap ditempatkan di mana saja, itu untuk apa? Apakah itu hanya formalitas? Nah, untuk itu jangan hanya kita bisa menyalahkan pemerintah ya tentang ketidakmeratanya sistem pendidikan yang ada sekarang, tapi kita juga harus mengakui bahwa ini juga ada andil kita, andil sebagian oknum guru yang pertamanya siap ditempatkan di mana saja, tapi saat diterima itu sudah kasakusuk minta ditempatkan tempat yang paling enak
ya, sehingga ada juga di daerah-daerah sekolah yang sampai nggak dapat murid karena di situ nggak ada gurunya. Ada sekolah yang sudah dibangun menggunakan anggaran uang negara, justru ini nggak ada muridnya karena memang di situ gurunya juga nggak ada, atau ada mungkin hanya satu guru yang PNS, yang lainnya tenaga honor. Jadi memang sekali lagi belum adanya pemerataan untuk itu. Nah, sekali lagi ya, mungkin ini peran ya dari pemerintah khususnya di bidang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk lebih tegas lagi nantinya ya. Kalau memang ya siap untuk menjadi guru, harusnya siap ya dengan keputusan pemerintah, keputusan kementerian harus ditempatkan di mana, karena memang pemerintah yang sudah lebih tahu ya bahwa untuk terjadi pemerataan harus ditempatkan di lokasi-lokasi yang memang sudah ada rencananya ya. Jangan terus mau kita ya, karena memang jauh nggak enak segala macam mau cari yang enak. Kalau memang mau cari yang enak, sudah bikin usaha aja sendiri ya. Walaupun ini ya sebagian oknum ya, nggak semuanya juga seperti itu. Ada juga guru-guru yang memang memiliki integritas tinggi ya, sampai di kampung-kampung dia mau mengajar dan lain sebagainya, itu juga banyak. Tapi juga ada juga oknum yang seperti itu ya. Jadi itu hikmah ya, atau pembelajaran yang kita dapat yang pertama ya, belum terjadinya pemerataan. Untuk hikmah atau pembelajaran yang kita dapat yang kedua adalah cara orang tua ya. Ini yang saya anggap keliru ya. Dari awal ya, kita sebagai orang tua itu sudah mendidik anak kita ya untuk memaksakan diri ya. Memang saya akui, saya pun sebagai orang tua pastinya kita menginginkan anak kita untuk bisa sekolah di tempat-tempat yang baik, di tempat-tempat favorit ya. Ini memang nggak bisa kita pungkiri seperti itu. Tapi tanpa kita sadari, kita mendidik anak kita bahwa ya nantinya ya, kamu kalau misalkan untuk mendapatkan sesuatu paksakan, kan seperti itu ya, karena zonasinya kita nggak masuk ya, dengan segala macam cara, dengan pemalsuan data kependudukan dan lain sebagainya, ini dilakukan. Ini adalah contoh negatif yang diberikan oleh orang tua kepada anak kita. Nah, kalau anak kita yang baru masuk, yang baru mau dididik, sudah kita berikan pelajaran yang seperti itu, bahwa segala sesuatunya itu bisa dipaksakan. Nah, bagaimana nantinya ya bangsa ini katanya mau maju ya, bisa dianggap ya itu hanya slogan. Karena apa? Itu sudah terekam nanti di memorinya bahwa segala sesuatunya itu bisa dimanipulasi ya. Yang penting tujuannya tercapai, apapun caranya itu bisa ditempuh ya. Jadi dua pembelajaran itu, belum terjadi pemerataan, dan yang kedua adalah sistem keinginan kita atau pendidikan kita sebagai orang tua kepada anak kita ya. Sekali lagi ya, nggak bisa kita pungkiri, saya pun mengakui bahwa kita ingin anak kita mendapatkan tempat yang bagus ya, tempat yang favorit. Tapi sekali lagi itu juga bukan jaminan bahwa kalau anak kita sekolah di tempat-tempat yang bagus, tempat-tempat favorit, terus jaminan bakal hidupnya itu bakal bahagia, itu belum jaminan. Tapi yang sudah pasti adalah cara ya, atau contoh kita sebagai orang tua mencontohkan kepada anak bahwa sekali lagi untuk mendapatkan segala sesuatunya itu bisa ditempuh dengan segala macam cara. Nah, untuk itu ya tetap berpikirlah cerdas kita ya. Jangan memaksakan diri, jangan hanya menuntut kepada pihak lain, dalam hal ini pemerintah, tanpa kita menyadari bahwa kita pun mempunyai peran atau andil dalam rangka mungkin caruk maruknya sistem pendidikan yang ada pada saat ini. Sekian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Berani bicara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.